Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali pada sore hari ini, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa berita terkait dengan update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Selasa 2 Juni tahun 2020. Dan saat ini tercatat orang dalam pemantauan sebanyak 785 dan ada beberapa fluktuasi baik menambah kadang berkurang, dan pada sore ini terjadi penambahan 16. Kemudian dalam pengawasan pasien saat ini berjumlah 207 dan terjadinya perubahan PDP ini diantaranya adalah adanya penambahan, kemudian juga terjadinya adanya pengurangan PDP namun berubah status menjadi terkonfirmasi positif atau menjadi kasus COVID. Oleh karena itu ada penambahan. Jika kita bandingkan dari hari kemarin yang jumlahnya 201, sekarang menjadi 207. Nah, perubahan itu diantaranya adalah terdapat tiga kasus yang terkonfirmasi positif dari status PDP. Kemudian juga ada penambahan PDP baru sebanyak 8. Dari 8 ini terdistribusi diantaranya ada penambahan PDP 2 dari Rumah Sakit Ratu Jeraha asal Kabupaten Banjar, kemudian ada 6 yang saat ini dilakukan di dalam karantina secara khusus di beberapa wilayah, 3 di Kabupaten Banjar, 2 di Balangan, dan 1 di Hulu Sungai Utara. Oleh karena itu saat ini jumlah pasien dalam pengawasan yang dirawat di beberapa rumah sakit maupun dalam karantina khusus diantaranya adalah 37 pasien dirawat di Rumah Sakit Ulin, kemudian 30 pasien di Rumah Sakit Ansari Saleh, 10 pasien di Sultan Suryansah, 15 pasien di Rumah Sakit Suaka Insan, 12 pasien di Rumah Sakit Islam Banjarmasin, 8 pasien di Rumah Sakit Bayangkara, 13 pasien di Rumah Sakit Ratu Jeleha, kemudian masing-masing juga ada 9 pasien dari Sari Mulia dan Indaman. Kemudian ada beberapa yang juga di karantina secara khusus di Banjarmasin ada 12, dan masing-masing 5 di Rumah Sakit Bu Yasin dan Hasan Basri. Rumah Sakit Ciputra ada 6, ada 5 di Rumah Sakit Datu Sanggul, 4 di Rumah Sakit Barangan, 2 di Rumah Sakit Pertamina, dan masing-masing 1 di Rumah Sakit Abdul Aziz maupun Rumah Sakit Murai di Tabalong. Kemudian ada 9 yang dilakukan karantina secara khusus di Balangan, ada 3 di Banjarbaru dalam karantina secara khusus, kemudian ada 3 pasien juga yang di karantina di Hulu Sungai Utara, 2 di Hulu Sungai Tengah, dan di Kabupaten Banjar ada 6. Kemudian yang terkonfirmasi positif saat ini sebanyak 969 kasus. Ada penambahan dari kasus sejumlah 969 ini, di mana penambahan konfirmasi positif sebanyak 21 kasus. Dari 21 kasus ini 781 kasusnya di dalam perawatan, kemudian jumlah yang meninggal total hari ini menjadi 89 dan sembuh 99. Penambahan kasus dari 21 ini diantaranya 3 berasal dari pasien dalam pengawasan, yaitu 1 dari Rumah Sakit Bayangkara asal Banjarmasin, 1 dari Rumah Sakit Suaka Insan dari Banjarbaru, kemudian yang dikarantina secara khusus di Balangan. Kemudian selebihnya ada 18 merupakan hasil tracing yang dilakukan oleh para surveillance epidemiologi kita di lapangan. Dan ini terdistribusi dari beberapa tempat,
Yang pertama ada 4 dari Tanah Bumbu, kemudian 1 dari Kabupaten Banjar, kemudian ada 10 dari Banjarmasin, dan 3 dari Banjarbaru. Kami informasikan juga sebagai tambahan yang kasus meninggal, yang pertama meninggal pada hari kemarin yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin, yaitu case COVID 706, berusia 64 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Kemudian juga kami baru saja dapat informasi juga ada tambahan, yaitu PDP yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei dan terkonfirmasi positif berdasarkan hasil PCR-nya pada hari ini, yaitu case COVID 834, usia 54 tahun, laki-laki dari Banjarmasin. Oleh karena itu saat ini yang dirawat di beberapa rumah sakit sebanyak 203 kasus. Dan yang dilakukan perawatan di dalam karantina secara khusus, baik yang ada di karantina di provinsi, kemudian juga masih ada beberapa yang di karantina di beberapa kabupaten kota, jumlahnya 578, atau sebanyak 74,10% dalam perawatan di dalam karantina secara khusus. Kondisi pasien ini dalam kondisi yang stabil dan hampir tidak memiliki gejala-gejala berarti. Oleh karena itu perawatan secara khusus ini diharapkan agar dapat segera diselesaikan dengan menunggu beberapa kali pemeriksaan swabnya. Apabila 2 kali pemeriksaan swab secara berturut-turut hasilnya negatif, maka kami katakan sudah tidak lagi positif SARS-CoV-2 atau tidak lagi sebagai COVID-19. Dari 203 kasus tadi dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya 82 kasus di Rumah Sakit Ulin, kemudian 54 kasus di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 18 kasus di Bayangkara, Rumah Sakit Idaman sebanyak 26 kasus, kemudian 5 kasus di Ratu Jaleha, 5 kasus juga di Rumah Sakit Abdul Aziz. Selanjutnya masing-masing ada 3 kasus di Sultan Suriansah, Ciputra, dan Suaka Insan. Kemudian masing-masing 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Damanhuri, Pambalah Batung, kemudian Rumah Sakit Datu Sanggul, dan Rumah Sakit Boyasin. Demikianlah beberapa informasi terkait dengan kondisi pasien, baik yang terkonfirmasi positif atau masih dalam pengawasan yang dirawat di beberapa rumah sakit maupun di dalam karantina khusus. Kondisi pasien yang di dalam perawatan rumah sakit memang masih memerlukan perawatan yang lebih intensif. Oleh karena itu kita doakan agar para petugas-petugas kita di rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal sehingga kesembuhan terhadap pasien ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga ada satu pertanyaan dari wartawan yang diajukan kepada gugus tugas terkait dengan fasilitas karantina khusus yang disiapkan. Di antaranya adalah di asrama haji. Dengan adanya informasi yang menyatakan bahwa tahun ini keberangkatan haji ditunda, karena itu fasilitas asrama haji itu dapat dimanfaatkan. Ini pertanyaan dari wartawan. Tentu saja pemerintah provinsi sangat konsen untuk menyediakan gedung-gedung pemerintah yang memenuhi syarat, yang memiliki akses dan kenyamanan untuk memberikan perawatan yang terbaik, terutama kepada pasien-pasien yang terkonfirmasi positif dengan tidak ada penyakit penyertanya, kemudian usianya juga tidak berisiko. Oleh karena itu saat ini yang kita siapkan beberapa gedung milik
pemerintah provinsi, kemudian tentu saja di suatu saat jika dibutuhkan lagi dengan semakin bertambahnya yang dirawat, maka kita akan mengaktifkan beberapa fasilitas lainnya, termasuk diantaranya adalah di asrama haji yang ada di wilayah Banjarbaru. Demikian yang dapat disampaikan. Makasih atas segala perhatian. Sekali lagi, marilah kita saat ini bersama-sama memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang lebih baik dengan menuju atau mempersiapkan ke normal yang baru. Maka berbagai protokol-protokol kesehatan di berbagai tempat, baik itu tempat peribadatan, kantor, kemudian tempat-tempat sosial dan lain sebagainya, ini harus mulai dari sekarang kita biasakan untuk mengikuti dan patuh terhadap protokol-protokol kesehatan agar pencegahan atau penularan-penularan yang kemungkinan berpotensi terjadi dapat kita hindari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.